Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Kami harapkan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan, lawatan, pertolongan dan perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilegakan, dan yang bersedih dihiburkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya, Pendeta Yupri, akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah perkasa, Allah yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami ingin bersama-sama membuka, membaca dan merenungkan akan sebagian daripada sabda firman-Mu. Biar kiranya Engkau tuntun, pimpin, bimbing kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Demikian juga Engkau urapi hamba-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dan juga renungkan, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, itu dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 2 sampai dengan yang ke-16. Di bawah perikop, Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Yang demikian bunyinya. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit, mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah, pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu."
Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikian firman Tuhan bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah melihat berita di televisi saat seorang diamuk massa dan diselamatkan polisi? Bagaimana keadaan mereka? Ya, mereka hanya meringkuk, tidak berdaya, menahan sakit yang diderita. Bahkan ada yang sampai meninggal di tempat kejadian karena saking parahnya kondisi setelah dipukul beramai-ramai atau dibakar hidup-hidup oleh massa. Dalam nas kita hari ini, setelah diamuk massa, dipukul beramai-ramai, itulah yang terjadi dengan Rasul Paulus, yang mana tanpa ditanya bak bu, dia dipukul oleh orang-orang yang setelah mendengar provokasi yang dilakukan oleh orang Yahudi dari Asia. Saudara, setelah ia dipukul atau diamuk massa, Rasul Paulus kemudian bersaksi tentang keselamatan yang ia peroleh dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang luar biasa sekali. Begitu besar hati Paulus untuk memberitakan Injil, meskipun saat itu ia dalam kesakitan setelah dipukul orang banyak, ia tetap bersaksi. Dia tidak memakai kesempatan yang diberikan untuk bicara tadi, yaitu untuk membela dirinya, meminta maaf, minta ampun, merengek-rengek agar dilepaskan. Tetapi di sini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan dirinya serta mau memakai dia sebagai alatnya. Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang ada di situ yang menganiaya dia boleh bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta diselamatkan sama seperti dia. Sungguh sangat luar biasa. Bayangkan setelah diamuk massa, dipukul beramai-ramai, namun Rasul Paulus masih ingin bersaksi tentang Yesus teristimewa kepada orang-orang yang menganiaya dia. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Setelah hidup dan kehidupan kita mungkin diamuk oleh masalah, diamuk oleh persoalan dan pergumulan, apakah kita masih mau juga tetap bersaksi? Apakah kita masih mau tetap berdoa
tetap baca firman Tuhan, tetap beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, melalui nas kita ini, kita diajar. Satu, yaitu saat hidup kita diamuk oleh masalah, oleh pergumulan, sakit penyakit, kekurangan, kekecewaan, dan sebagainya, tetap teruslah bertahan dalam iman, percaya, dan pelayanan saudara. Banyak orang berhenti berdoa, berhenti baca firman Tuhan, berhenti beribadah. Mereka undur melayani Tuhan, undur menjadi penatua, undur menjadi diakon, undur jadi guru sekolah minggu, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Saat hidup dan kehidupannya, rumah tangganya, usaha, pekerjaannya mengalami persoalan dan pergumulan. Bahkan bukan itu saja, saudara-saudara. Permasalahan, persoalan, dan pergumulan tersebut juga merubah mereka menjadi pribadi yang berbeda. Yang dulu adalah pribadi yang baik, pribadi yang ramah, murah senyum, akhirnya menjadi seorang pemarah, menjadi pembenci, pendiam, murung, dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tantangan dan rintangan akan selalu ada dalam hidup ini. Terlebih saat kita ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kuasa kegelapan akan berusaha untuk membuat kita berhenti melayani Tuhan. Bahkan ingin engkau berpikir bahwa keputusanmu adalah salah, keliru, dan akhirnya berpikir meninggalkan pelayanan, meninggalkan jam doamu, meninggalkan waktu baca firman Tuhan, bersekutu, beribadah, dan seterusnya. Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita agar kita terus bersaksi dan melayani meskipun kita mengalami pergumulan dan persoalan. Ingatlah saudara dalam perintah kedua dalam 10 perintah. Atau kita dapat lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan Yesus akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Ia akan menolong kita dalam segala perkara yang kita hadapi saat kita mau mengasihi Dia. Saudara tetap percaya. Jangan biarkan diri, iman dan pelayanan Anda dihentikan, dirubah oleh pencobaan-pencobaan dan masalah. Tetapi tetaplah menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dalam setiap sikap dan perilaku kita. Kemudian yang kedua yang dapat kita temukan dalam nas kita hari ini, yaitu agar kita cerdik memanfaatkan setiap situasi dan keadaan untuk dapat turut ambil bagian menyaksikan tentang berita keselamatan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga orang-orang boleh mendengar berita tersebut dan diselamatkan atau dikuatkan setelah mendengarkan kesaksian saudara. Jadi jangan selalu memikirkan diri kita melulu. Mari layanilah Tuhan. Kita dapat melihat contoh dari Rasul Paulus. Seharusnya saat itu ia tidak perlu bersaksi di depan orang banyak. Lebih baik cari cara menyelamatkan diri sendiri dari amukan massa yang begitu beringas pada saat itu. Kita lihat saudara, jika kita baca dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 4, 10 dan 11, sebenarnya Rasul Paulus sudah diingatkan oleh Roh Kudus bahwa jika ia ke Yerusalem ia akan menderita dan ditangkap. Namun Rasul Paulus tetap lakukan pengabaran Injil, bersaksi di Yerusalem.
Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kita dapat bersaksi akan cinta kasih Tuhan dengan banyak cara. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang kreatif. Kita dapat mewartakan Injil dengan cara yang kita kuasai atau kita mampu. Misalnya saja sekarang bisa melalui media sosial, dalam Facebook, kita buat status yang memberkati, atau menyaksikan tentang Tuhan yang adalah juru selamat. Bisa pakai Instagram, Twitter, dan sebagainya. Atau kita juga dapat memakai atau melalui pekerjaan, atau kedudukan kita, atau juga melalui musik, atau seni, lagu, lewat ukiran, pahatan, gambar, dan sebagainya. Saudara, ada banyak cara. Dan tinggal menunggu kapan Anda bergerak untuk melayani Tuhan. Mungkin hasil tidak akan selalu sesuai dengan harapan. Seperti Paulus ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jika kita lihat di dalam nas kita pada hari ini, khususnya pada ayat yang ke-22, di mana orang-orang menolak setelah mendengar ia bersaksi pada akhirnya tadi. Namun saudara-saudara, paling tidak kita ikut ambil bagian dalam tugas pekabaran yang diberikan kepada setiap orang percaya yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, jangan menyerah. Kuatkan tekadmu, teruslah bersaksi di mana dan kapanpun. Selamat ambil bagian dalam melayani dan bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh bersama-sama mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biar sabda kebenaran firman-Mu tadi boleh kiranya tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi pemerintah, bangsa, negara kami. Biarnya kiranya Tuhan memimpin, menyertai, sehingga pemerintah, bangsa, negara kami boleh kiranya dibawa menuju ke arah yang baik. Demikian juga saat ini jikalau bangsa dan negara kami, pemerintah kami sedang menghadapi, yaitu pandemi COVID-19, biarlah kiranya dimampukan sehingga mata rantai penyebaran akan virus ini dapat diputuskan. Kami berdoa bagi mereka yang berjuang di garda terdepan, yaitu para relawan, medis, perawat, dokter yang berjuang dengan luar biasa. Biar Tuhan memberkati menyertai mereka, sehingga melalui mereka boleh terjadi kesembuhan, pemulihan bagi orang-orang yang saat ini terpapar akan virus atau penyakit ini. Demikian juga Tuhan memberkati, yaitu keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Biar rumah tangga dan keluarga mereka semua aman dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, yaitu untuk setiap orang yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini, biarlah kiranya belas kasihan Tuhan juga boleh menaungi hidup dan kehidupan mereka. Demikian juga kami boleh membuka hati kami bagi sesama kami yang berkekurangan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa pada saat ini untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah kiranya semakin luar biasa melayani Tuhan di mana saja berada. Terlebih pada saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat Tahujan Ontu. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati jemaat ini
agar jemaat ini semakin luar biasa di dalam pelayanannya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati program-program penata layanan gereja yang ada di sana. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang ambil bagian dalam melayani Tuhan yang ada di sana, baik itu penatua, diakon, guru sekolah minggu, pendeta, dan siapapun. Biarlah kiranya apa yang mereka lakukan dan perbuat itu oleh kasih setia Tuhan boleh memberkati setiap orang yang ada di sana dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga, ya Tuhan, Engkau jauhkan mereka dari pertengkaran perselisihan. Engkau jauhkan mereka, Tuhan, dari kuasa setan iblis kegelapan yang berusaha memecah belah gereja yang ada di sana. Biarlah gereja, persekutuan, jemaat Tuhan yang ada di sana semakin maju, semakin luar biasa, semakin hidup di dalam kehendak Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap tantangan, rintangan yang mereka hadapi. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi itu semua, bahkan semakin bertumbuh dalam iman dan percaya. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan jemaat ini, agar jemaat ini semakin mengasihi Tuhan, dan demikian juga melalui jemaat ini, melalui gereja ini Tuhan, semakin banyak orang-orang yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga mereka yang di dalam keadaan berbeban berat dilegakan, mereka yang berputus asa kembali lagi dikuatkan, sehingga sungguh nama Tuhan boleh dipermuliakan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, demikian juga saat ini kami ingin berdoa bagi setiap saudara-saudara kami, bagi setiap orang-orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit, yang ada terbaring di rumah sakit atau di mana saja berada. Biarlah Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan. Mereka yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan berputus asa diberikan kembali, yaitu pengharapan, keyakinan dan percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan, selalu ada jalan. Tuhan tidak akan pernah menutup mata terhadap orang-orang yang mengasihinya, bahkan orang-orang yang berteriak dan mencari pertolongan yang datang dan berasal daripadanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, ini penyerahan kami. Dan kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan, dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.